Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanda Triandaru. NIM saya 18 12 16 968. Saya dari kelas 2018A sore, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Widya Mataram. Di sini saya akan menyampaikan terkait tugas dari metode penelitian hukum dengan judul makalah tindak pidana pencurian yang disertai dengan kekerasan. Poin pertama adalah pendahuluan. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pasal 362 KUHP menyebutkan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Beberapa unsur pencurian antara lain, yang pertama adalah unsur objektif yang terdiri dari A. Perbuatan mengambil, B. Objek suatu benda, C. Unsur keadaan yang menyertai. Untuk unsur yang kedua adalah unsur subjektif. Unsur subjektif sendiri terdiri dari yang pertama adalah A. Adanya maksud, B. Yang dituju untuk memiliki, dan yang terakhir atau C. Dengan melawan hukum. Sedangkan tindak pidana pencurian juga diatur dalam pasal 362 KUHP itu sendiri tadi. Terus pasal 363 KUHP dengan pencurian dengan pemberatan. Terus pasal 364 KUHP, terus pasal 365 KUHP, dan pasal 367 KUHP. Ya, selanjutnya untuk poin yang kedua adalah rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah dari makalah saya. Yang pertama, rumusan masalah yang pertama adalah apakah faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Yang kedua, apa upaya yang harus dilakukan untuk menanggulanginya. 3. Apakah hambatan dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Ya, langsung kita ke poin yang ketiga, yaitu adalah pembahasan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Menurut pasal 362 KUHP, pencurian adalah barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum diancam karena pencurian. Dalam pencurian ataupun penyebab terjadinya pencurian ada beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kedua faktor pendidikan, yang ketiga faktor pengangguran, yang keempat faktor kelalaian korban, yang
kelima, faktor pergaulan. Yang keenam adalah faktor lifestyle atau gaya hidup. Untuk faktor ekonomi tadi, yang pertama adalah penyebabnya dari faktor ekonomi sendiri, yaitu dengan alasan untuk menafkahi keluarga atau kebutuhan hidup. Untuk faktor yang kedua adalah faktor pendidikan tadi, yang berakibat karena orang atau manusia kurang memiliki pendidikan atau tidak sampai ke jenjang yang lebih tinggi untuk mendapatkan pendidikan. Yang ketiga, faktor pengangguran adalah di zaman sekarang sulitnya mencari pekerjaan karena semakin sedikit lowongan pekerjaan yang ada. Terus untuk faktor kelalaian korban, faktor ini adalah dari korban yang terlalu teledor atau sering memperlihatkan kekayaannya di depan umum. Terus untuk faktor pergaulan adalah timbul dari pergaulan, yaitu dari pergaulan di rumah atau kawan-kawannya bermain. Untuk faktor gaya hidup, yaitu faktor gaya hidup untuk memperlihatkan hidupnya yang berfoya-foya atau yang kekinian dengan cara melakukan pencurian. Untuk membahas rumusan masalah yang kedua tadi adalah upaya aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia adalah dengan melakukan himbauan kepada masyarakat serta melakukan sosialisasi seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menumbuhkan kesadaran hukum, meningkatkan kewaspadaan dan memberikan penerangan serta sosialisasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam membawa barang berharga pada saat berpergian ke suatu tempat. Untuk upaya selanjutnya juga menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma tersebut melekat di dalam diri seseorang. Ya, sekarang kita ke rumusan masalah yang ketiga, atau hambatan yang dihadapi oleh kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hambatan yang sering dihadapi oleh petugas adalah pelaku yang tertangkap memberikan keterangan yang berbelit-belit atau tidak konsekuen dengan apa yang dilakukannya. Terus masyarakat tidak langsung melapor kepada pihak kepolisian jika melihat aksi kejahatan. Seringkali masyarakat lebih mengutamakan dirinya sendiri atau tidak langsung melapor. Terus kurangnya kepedulian terhadap sesama masyarakat. Terus kurangnya saksi yang dimintai keterangan karena sangat sulit untuk mencari saksi, apalagi untuk kejahatan di malam hari dan di tempat yang sepi. Sulitnya mengumpulkan bukti dan fakta-fakta di lokasi kejadian. Untuk yang poin terakhir atau kesimpulan dari makalah
ini adalah terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan. Faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah faktor pendidikan tadi, faktor ekonomi, lifestyle atau gaya hidup, faktor pergaulan, dan faktor pengangguran pelaku dan faktor kelalaian korban. Faktor inilah yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Indonesia. Hambatan yang sering dihadapi dalam menanggulangi pidana pencurian dengan kekerasan adalah pelaku yang tertangkap memberikan keterangan yang berbelit-belit. Kemudian hambatan yang dihadapi ialah kurangnya kesadaran masyarakat dengan tidak langsung melapor kepada pihak kepolisian. Bentuk penanggulangan tindak pidana pencurian dan kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia yaitu melakukan himbauan kepada masyarakat serta melakukan sosialisasi seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menumbuhkan kesadaran hukum. Kemudian setelah terjadinya kejahatan, upaya yang dilakukan adalah memberi respon yang cepat terhadap setiap laporan atau pengaduan dari setiap warga masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya berikan. Untuk jika banyak kekurangan dalam penyampaian atau makalah ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.